Presiden Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Kaget. Ya kaget itu aja. Wah. Bapak Mulyono raja tipu-tipu, mobil SMK hanyalah salah satu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui, Mulyono serahkannya setengah mati. Ini nyanyian bukan sebuah isu, tapi kenyataannya memang begitu. Banyak fakta, banyak bukti ditemui, tidak usah disebutkan satu-satu. Setujukah Mulyono tuh? Ya seperti si ngabelin atau ngibulin namanya itu, yang sering pakai apa itu buletan ini ya. Mulyono tak punya malu, dari bapak, anak, istri sampai mantu. Ternak Mulyono tidak usah marah, karena pujaanmu itu memang parah. Sampai kapan kalian memuja dia, memuja pembohong raja tipu-tipu? Presiden Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama. Wali Mutar Gawali, apa menurut Bapak dengan apa yang saya dengar? Iya, saya melihat ini. Bahkan ada katakannya sampai hari ini Presiden Jokowi itu per hari ini sudah puasa Daud selama 18 tahun. Itu pasti salah. Oh ya? Karena puasa Daud itu artinya puasa seperti Bu Sinta Nuriyah itu puasa Daud. Sehari berpuasa, Senin puasa, Selasa enggak, selang-seling terus selang-seling enggak putus bertahun-tahun. Nah kalau penjelasan Pak Ngabalin itu salah. Karena saya sering berpergian Pak Jokowi makan di siang hari. Saya ke luar negeri ya, ke Thailand baru bulan pertama gitu. Kan 3 hari di sana, KTT ASEAN. Waktu makan siang gitu ya. Saya ke Australia kunjungan pertama ke negaranya. Tiba makan, di pesawat makan, jamuan kenegaraan makan, nggak ada. Itu nggak benar itu kalau puasa Daud. Pasti salah lah. Saya ke Kamboja juga makan tuh 3 hari betul-betul. Makannya kan bersama. Cukup banyak satu delegasi ya? Terakhir ke Malaysia kan disiarkan, begitu tiba makan, besoknya makan lagi. Gimana puasa Daud? Atau mungkin maksudnya banyak kabin ketika Pak Presiden di dalam negeri gitu, mungkin di luar negeri. Enggak juga rapat. Kan sering rapat di kabinet juga ikut makan ya. Saya nggak tahu kalau Senin Kamis. Kalau puasa Daud pasti tidak. Gitu ya. Kalau puasa Daud pasti tidak. Itu loh, jadi intinya masih ada di Republik ini orang yang mau berjuang untuk Republik ini walaupun tak dibayar. Itu loh, ya. Yang masih sayang sama negara ini, yang nggak perlu dibayar, nggak perlu dikasih komisaris. Kalau saya ingin menjilat, saya bilang aja ijazah Joko Widodo dan lembar pengesahan skripsinya asli. Langsung saya dapat komisaris seperti Sida Manik itu, ya. Tapi saya memilih untuk tidak menjadi penjilat karena penjilat adalah hidup yang paling hina bagi saya di dunia ini. Ya. Hidup yang paling hina adalah orang yang menjadi penjilat. Sekali Anda penjilat, maka Anda akan menjadi sampah. Saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Ada Rismo, ada Ibu Tifa, ada Ibu siapa lagi itu. Berkali-kali, hanya itu saja hitungan jarinya. Ada orang pendana besar, tunjukkan dulu, jangan fitnah Gaung Ngabalin, ya. Tunjukkan kepada saya, coba suruh PPATK, masih punya kekuasaan kau kan, memeriksa rekening saya. Kalau kau biasa kayak gitu, ada yang danai, bukan berarti saya ada yang danai. Saya hidup dengan idealisme saya bisa jualan buku,
di Amazon untuk hidup. Gitu loh. Walaupun hidup saya tidak semewah kau, tapi saya hidup dari keringat saya sendiri, bukan dari menjilat. Presiden tidak boleh salah. Yang salah itu anak buah. Di dunia internasional begitu dipuja dan diagung-agungkan seorang Joko Widodo, putra Indonesia yang luar menggetarkan dunia, Pak. Brother, proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Pendana besar di balik gerakan membongkar ijazah dan skripsi palsu dari Jokowi. Nah, ini dia apanya ya, para buzzer al-Ghuzu, buzzer al-Ghuzu ini sudah diterjunkan untuk memframing seolah-olah ada yang mendanai, ya, terutama yang sekarang keluar itu si Sylvester, ya, lulusan Universitas Ruko 3 lantai yang sudah ditutup oleh Dikti, ya kan? Kita nggak perlu sebutkan universitasnya, nanti tambah balu dia. Ester perlu dengan segera, ya, diperbaiki dengan segera. Ya, ada kabar burung katanya Listio Sigit Prabowo akan diganti, yaitu kabar baik bagi rakyat, ya, karena selama Listio Sigit Prabowo ini, ya, memimpin kepolisian Republik Indonesia itu menjadi kepolisian terkorup, terkotor se-Asia Tenggara, ya. Jadi kalau ada kabar-kabar seperti itu, kabar baik, ya, meskipun itu belum tentu benar, untuk mengganti Listio Sigit Prabowo, ya. Itu katanya geng Solo itu, ya, bukan karena benci Solo, ya, saya cinta Solo, ya, makanannya pun enak saya makan, tetapi orang-orangnya gitu, ya, orang-orangnya yang di dalam lingkaran Jokowi ini, ya. Jadi jangan dibilang Solo aja lah, ya, nanti seolah-olah kita menyamaratakan, ya, geng Oslo aja. Geng Jokowi aja kita apa, ya, kalau Solo nanti kita apa, padahal banyak orang baik di Solo, ya. Ya, kita nggak boleh menyamaratakan itu hanya karena Jokowi, ya. Ya, jadi geng Jokowi, Turida Media, Oras, Turida Media hadir. Wah, nggak jalan-jalan rupanya Hamzah ini, ya, malam Senin. Nah, kalian kunjungi itu live, komen, like and subscribe, tapi jangan lupa ditonton, ya. Mahasiswa saya itu. Oke, ya. Nah, inilah kabar baik. Mudah-mudahan, ya, secepatnya Pak Prabowo mengambil alih secara penuh kekuasaan yang ada di Republik ini. Jangan lagi tersangkut paut dengan orang-orang yang menjadi orang-orang kesetiaan, ya, dari Joko Widodo, karena rezim berganti, masanya Joko Widodo sudah selesai, ya, masanya Joko Widodo sudah selesai, ya, masa pemerintahan yang hancur-hancuran, utang 8.500 triliun. Tahun ini negara kita harus membayar 803 triliun, ya, bulan depan ini, sudah bukan bulan depan, ya, sudah Juni, ya, Juni ini harus dibayar katanya 803,3 triliun.